Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sali Nurafeati SPD, Guru Kimia pada SMA Negeri 3 Kuningan. Pada pertemuan sekarang, saya akan membahas mengenai permasalahan anak-anak dari SMP ke SMA, khususnya di kelas 10 dengan mata pelajaran kimia. Mereka waktu di SMP itu tidak mendapatkan pelajaran kimia yang khusus. Sedangkan di SMA, mata pelajaran kimia adalah mata pelajaran khusus untuk MIPA. Di IPS juga ada mata pelajaran kimia, yaitu lintas minat. Ya, anak-anakku semua, mungkin kalian mengenal kimia itu hanya sekilas saja, atau kalian membaca juga sekilas dari tayangan-tayangan, sehingga mereka berpikiran bahwa mata pelajaran kimia adalah mata pelajaran yang menakutkan dan bisa membuat mereka tidak nyaman. Untuk itu, saya selaku guru kimia dan selaku wali kelas memberitahukan kepada mereka bahwa mata pelajaran kimia adalah mata pelajaran keseharian. Jadi kimia adalah kita adalah kimia, kita berinteraksi dengan lingkungan itu juga kimia, lingkungan juga berinteraksi dengan kita juga itu ilmu kimia. Jadi basically ilmu kimia adalah kita. Saya selalu menekankan bahwa kalau kalian belajar kimia itu harus open minded. Artinya kalian harus mengenal pelajaran kimia itu dimulai dengan open minded. Jadi kita terbuka, ya. Kimia itu tidak menakutkan, kimia itu mudah, kimia itu menyenangkan. Sehingga ada slogan saya selalu bilang pada siswa saya bahwa kimia atau chemistry is fun. Kimia itu menyenangkan. Permasalahan ini timbul karena mereka memang panik, cemas, khawatir tidak bisa mengikuti pelajaran kimia. Oleh karena itu, saya selaku guru kimia mengingatkan juga pada mereka bahwa ilmu kimia itu bisa dipelajari kapan saja, di mana saja. Ya, salah satunya adalah saya selalu mengenalkan kepada mereka bagaimana kimia itu. Misal, mereka ditugaskan oleh saya untuk mengecek komposisi pada makanan dan minuman. Itu adalah makanan dan minuman keseharian mereka. Jadi saya disuruh mengecek komposisinya. Setelah itu mereka mencari di internet, googling gitu, komposisi tersebut masuk kategori apa saja, apakah zat pengawet, zat pemanis, zat perasa, dan lain sebagainya. Dan dari situ juga mereka harus belajar bagaimana zat-zat kimia yang ada pada makanan dan minuman itu membahayakan atau tidak. Laporan tugas tersebut biasanya saya menyuruh pada siswa untuk membuatnya secara berkelompok. Atau bisa juga permasalahan ini diselesaikan itu dengan membawa anak-anak ke dunia mereka. Jadi kalau mereka misalkan suka dengan makanan seblak misalnya sekarang yang lagi happening banget itu gitu, saya akan memberikan tugas kepada mereka dalam bentuk kelompok, apa sih komposisi makanan tersebut, kemudian kira-kira kalau cabainya terlalu banyak bagaimana akibatnya pada tubuh kita, kemudian apakah betul cabainya cabai fresh ataukah hanya buatan. Jadi mereka bisa tahu dan akhirnya mereka bisa memilih dan memilah makanan dan minuman yang harus mereka konsumsi sehingga mereka menjadi anak-anak yang sehat. Atau bisa juga saya menayangkan sekilas mengenai video-video yang berhubungan dengan kimia. Yang besar-besarnya misalnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki karena itu kaitannya dengan reaksi inti, atau bisa juga tragedi Minamata di mana penduduk satu kota itu keracunan air raksa sehingga anak-anak bisa digiring air raksa itu apa sih? Kok sampai seperti itu efeknya?
dan bagaimana kita ke depannya harus menanggapi berbagai unsur yang ada di lingkungan kita sehingga kita bisa menjadi anak-anak atau manusia-manusia yang sehat. Itu saya kira. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.